Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 beranggotakan 4 orang. Yang pertama, di sana ada Muhammad Arif sebagai pemateri pertama, ada Imbar sebagai pemateri kedua, dan ada Ikram sebagai pemateri ketiga. Adapun saya, Marlina Salama, sebagai moderator dan pemateri terakhir. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja serahkan kepada pemateri pertama. Saya persilakan kepada Muhammad Arif. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan materi pertama, yang dimana itu tentang animasi dan juga matahari, animasi matahari. Yang pertama itu kita masukkan library-nya terlebih dahulu, itu from OpenGL import, OpenGL Cloud import, dan import match. Dan di sini kita masukkan beberapa library-nya. Terus di sini kita juga masukkan beberapa library dan animation speed-nya itu 1.0. Fungsi yang kita masukkan di sini adalah animated flag untuk animasi benderanya nanti. Di sini global biru, baru plus sama dengan animation speed, dan glued portrait display. Untuk depth circle-nya, ini adalah untuk background untuk langitnya nanti. Dari gel color-nya, gel clear color-nya itu di column buffet bit, gel bagging-nya gitu, gel quartz-nya di sini kita masuk gel color-nya 0,788 untuk langit biru, dan gel color 3L 1,1,0.749 ini untuk light yellow, representasi to sunlight. Untuk di bagian matahari, di bagian di sini kita masukkan beberapa codingan kita, yaitu global biru dan biru plus sama dengan 1. Rotatif birunya di sini 0,0,1. Masuk di GLB, gel polygon. Terus kita masukkan gel color 1,0,0. Untuk bright yellow, representasi untuk the sun. Radiusnya 30. Jumlah titiknya kita masukkan sebanyak 100. X-nya 150, min 150. Y-nya 150. Untuk for in range-nya itu 360 aja ini untuk bentuk mataharinya, yang dimana ini sudutnya sama dengan I dikali 2 pangkat pi per jumlah titik, yang dimana jumlah titiknya ini dimasukkan itu 100. X variabelnya sama dengan X lingkaran ditambah radius dikali metcons untuk sudutnya. Begitu juga dengan Y. Untuk GL vertex-nya sendiri itu X sama dengan 10, Y per 10. GLN, GL plus, GL pop ini untuk menghentikan beberapa operasi yang ada di dalam matahari tersebut. Untuk materi selanjutnya akan sekian materi saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama yang telah menjelaskan materinya. Kita lanjut kepada pemateri kedua. Saya persilakan kepada Imbar. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita membuat sebuah gedung. Tolong kodingannya geser ke bawah. Jadi di sini pertama kita menggunakan sebuah fungsi yang bernama GLBGen. Di sini dia berfungsi untuk kita memulai membuat sebuah bentuk atau kotak-kotak. Kemudian di sini ada GL color. GL color ini berfungsi untuk memberikan warna kepada kotak-kotak yang akan kita buat nanti. Nah, di sini GL vertex sendiri itu dia akan menggambarkan titik pertama ke titik kedua untuk membuat suatu garis. Kemudian juga ada GL vertex yang kedua
dia itu akan menyambungkan GL vertex keempat ini sehingga dia itu akan membentuk sebuah kotak-kotak. Nah, kemudian ada gel vertex yang kedua, dia juga menggunakan gel quartz, yaitu untuk membuat segi empat yang ada di atas gedungnya. Kemudian begitu juga di gel quartz untuk berikutnya, dia itu akan membentuk sebuah kotak-kotak yang berwarna hitam. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya kasih kepada pemateri kedua. Saya lanjutkan kepada pemateri ketiga. Saya persilakan kepada saudara. Oke, baik. Saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat bendera Palestina. Pertama, kita menggunakan fungsi GL push matrix yang dimana ini digunakan untuk menyimpan dan mengembalikan matriks saat ini pada tumpukan matriks. Kemudian, kita menggunakan fungsi GL translative, bendera X dan bendera Y, yaitu mentranslasikan matriks saat ini sebesar jumlah yang ditentukan pada sumbu X dan Y. Seperti kode ini mentranslasikan bendera ke posisi yang ditentukan oleh bendera X dan bendera Y. Kemudian, menggambar persegi panjang hitam. Kita memberikan fungsi di sini GL begin dalam kurung GL squad, di mana kode ini menggambarkan sebuah persegi panjang, dan GL color ini seperti kita ketahui bahwasanya GL color adalah mengatur warna saat menggambar, di mana kita akan di mana parameter RGB mewakili komponen berwarna merah, hijau, dan biru dalam format RGB. Kemudian kita menggunakan GL vertex 2F, di mana ini digunakan untuk menentukan koordinat titik dalam sistem koordinat 2 dimensi. Dalam kasus ini, X dan Y mewakili koordinat titik dalam ruang 2 dimensi. Kemudian kita menggunakan GL push. Fungsi ini memastikan bahwa semua perintah OpenGL yang telah diberikan dieksekusi sesegera mungkin. Ini berguna terutama jika kita ingin memastikan bahwa semua perubahan yang diinginkan segera terlihat pada gambar. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, kita lanjutkan sendiri. Di atas ada segi-segi warna yang ditentukan yaitu warna abu-abu. Lalu GL vertex-nya mengubah koordinat untuk membuat segitiga lebih simetris. Kita lanjut ke batas jalan di sana. Untuk warna, kita sesuaikan warna untuk mencocokkan jalan di Palestina sebagai pengecocokan antara pemateri tadi. Lalu batas jalan yang ketiganya itu warna abu-abu terang. Dua batas jalan didefinisikan. Pertama menggunakan warna abu-abu lebih gelap dan koordinat yang sesuai. Kedua menggunakan warna abu-abu yang lebih terang dengan koordinat yang berbeda tentunya. Kita lanjut kepada main sendiri yang ada yang paling bawah itu. Fungsi main melakukan inisialisasi buat membuat jendela dengan ukuran tertentu dan judul circle, menetapkan fungsi circle sebagai fungsi untuk merender tampilan, menetapkan fungsi keynap sebagai fungsi untuk menanggapi input keyboard, mengatur sistem koordinat ortografis dengan GL ortho dan memulai loop utama GLOT dengan GLOT main loop. Baik, ini pemaparan dari saya. Dengan berakhirnya presentasi kali ini, maka berakhir pula presentasi kali ini. Tapi sebelum izinkan kelompok kami untuk menampilkan output dari Ahmad Arif.
Ya, baik. Saya akan menampilkan output dari hasil codingan kelompok kami. Ini adalah outputnya. Di sini kita ada banyak bangunan yang ada dalam sini, dan juga kita taruh bendera Palestina karena tema kita itu adalah Free Palestine. Nah, jadi di sini ada matahari yang merefleksikan warna merah. Terus di sini ada bendera Palestina dan gedung-gedung Palestina. Nah, untuk di bagian matahari ini bisa kita dianimasikan kayak begini. Dia ketika kita klik, itu animasinya akan bergerak. Dan di bagian Palestinanya, di bagian animasi Palestina itu kita bisa pindahkan bendera Palestina. Kita bisa pindahkan menggunakan tombol A untuk ke kanan, X untuk ke kiri, W untuk ke atas, dan Z untuk ke bawah. Seperti contoh seperti ini. Jadi bendera-bendera ini kita bisa pindahkan semau kita. Free Palestina. Jadi sekian itu hasil output dari codingan kami. Untuk lainnya itu sebanyak 569 line. Sekian dari pemaparan output dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada saudara menjelaskan output dari. Nah, dengan demikian kesimpulan dari bersama-sama membentuk program sederhana yang membuat jendela grafis menggambar beberapa keyboard untuk menggerakkan bendera Palestina dan elemen-elemen lainnya. Itulah tadi presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.